Karena nama nasi tidak akan mengenyangkan kamu. Sifat nasi tidak akan mengenyangkan kamu. Yang mengenyangkan kamu adalah zat nasi. Istrimu, katakanlah Jubaidah. Nama istrimu nggak enak sebenarnya. Dari semua. Perbuatan istrimu nggak enak. Piilnya, sifatnya. Yang enak itu dianya. Makanya kalau udah ketemu dia, la sautun la harpun. Cukup saya kamu gelapkan lampu. Udah kamu meremelek. Rasakan kehadirannya. Maka itulah sebetulnya bersetubuh itu adalah sebuah kenikmatan yang sebenarnya. Maka dalam hukum fikih inilah yang Abah sedang bicara dengan teman-teman di MUI. Marilah kita pandang hukum pernikahan ini. Karena sahabat hukum pernikahan ini begitu luas. Yang lebih Allah sakralkan di dalam Al-Quran adalah rasa cinta yang harus kamu tumbuhkan di antara berdua. Daripada kamu diikat oleh KUA. Tapi kamu adalah saling. Nah, itulah yang sekarang Abah boleh simpulkan. Kalau berdasarkan tafsir Al-Quran. Banyak manusia, wanita, laki-laki berhubungan dalam satu rumah. Masih dihukum suami istri. Diikat oleh KUA. Tetapi sesungguhnya banyak melakukan zina. Kenapa? Karena hubungan badan itu lebih cenderung kepada sakralnya adalah bagaimana la ilaha illallah adalah ruhmu, suamimu. Muhammadur Rasulullah adalah istrimu, badannya. Kau satukan la ilaha illallah. Sehingga timbullah jadbah rasa itu. Yang kau nikmati itu rasa. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursyid. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Said MDNH dimanapun berada, sahabat Nusantara ya, yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Sabah, Brunei, Patani, Thailand, dan juga sahabat-sahabat di Taiwan, Australia, ya, dan di negara-negara lain. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pagi hari ini kita diizinkan live ya,
live bersama satu napas, ya, satu udara, saudara. Seluruh makhluk di alam dunia ini adalah saudara, satu udara, satu nafas, satu hidup, satu ruh yang harus kita pahami, ya. Maka kita pantas mengucapkan hamdalah karena seluruh puji adalah milik Allah. Alhamdulillah, menggunakan alif lam lil istighraq, seluruh puji itu memang milik Allah, ya. Puji qadim alal qadim adalah puji Allah kepada Allah. Puji qadim alal hadis juga puji Allah kepada Allah. Puji hadis alal qadim juga puji Allah dari makhluk, ya, dari mukmin yang ditiupkan pada kita kepada memuji kepada Allah, ya. Demikian pula puji hadis alal hadis adalah sebenarnya puji qadim alal qadim. Puji Allah kepada Allah lewat makhluknya, sahabat. Jadi jangan salah memandang, ya, tentang puji, karena seluruh puji itu adalah mutlak milik Allah. Maka pantas kita hari ini mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, dan terima kasih ya Allah untuk kembali live bersama kami, ya, dalam satu nafas, dalam satu udara. Dengan nafasmu, udaramu, ya, hidupmu, ya, dengan Rasul utusanmu adalah ruh yang satu, ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dialah nafas, dialah ruh kita. Kita adalah awwalu ma khalaqallahu nuri. Ya, itulah yang awal Allah tajalli menjadi nur. Itulah awwalu ma khalaqallahu ruhi. Itulah yang awal ruh yang pertama, ruh Muhammad, nur Muhammad. Dari situlah barulah akan menjadikan segala apa yang ada, ya sahabat. Maka marilah kita sekarang, karena begitu sudah memahami tentang hakikatnya, maka marilah kita juga memahami apa tentang tujuan kita diciptakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali adalah liya'budun. Jangan diartikan adalah sempit, adalah liya'budun. Para mufassirin sepakat adalah liya'rifun, adalah mengenal Allah. Kenapa harus mengenal Allah? Supaya kita mengerti siapa yang ibadah, kepada siapa diibadahin, ya, siapa yang mengingat, siapa yang diingat, ya, siapa yang memuji dan siapa yang dipuji. Ya, itulah kenapa dari awal adalah pengertian ibadah jangan diartikan adalah sholat. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya umroh, haji, saum, bukan. Ibadah itu adalah maknanya luas, sahabat. Dari kata abadah ya'budu ibadatan adalah mengabdi tadi. Siapa yang mengabdi? Nah, di sini juga harus mengerti siapa yang mengabdi dan siapa yang diabdi tadi semua. Di makom awal seolah-olah makhluk mengabdi kepada Allah. Tadi semua, ya, tubuh sebagai fiilnya mengabdi. Kemudian hati kita sebagai asmanya mengabdi dengan asmanya. Mengabdi dengan jasadnya. Maka perjumpaan dengan Allah itu karena hakikat Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Maka berarti perjumpaan fiilnya pada tubuhmu, penjumpaan asmanya pada hatimu, perjumpaan sifatnya pada ruhmu, perjumpaan adalah adalah zatnya pada syirmu. Maka itulah liko. Jadi liko yang sempurna adalah perjumpaan dengan 4 lapis itu. Inilah sahabat yang harus dipahami. Sehingga kita mengerti pada saat tubuh ini melaksanakan ketaatan, siapa yang membuat ketaatan itu. Kita harus mengerti mana wayang, mana dalang. Tadi semua, ya. Dan kita harus mengerti mana abid, mana ma'bud tadi semua, ya. Nah, inilah ya. Maaf ya. Jadi kita harus paham tentang itu semua supaya kita tidak sia-sia. Karena Allah sudah mengingatkan ada manusia wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah itu hanya dengan huruf tadi semua, ya. Tadi semua, karena padahal Allah itu adalah la harfin, la sautin, la harfun. Allah itu tidak suara, tidak huruf. Kalau kamu menyembah Allah dengan huruf, berarti nggak ketemu dengan Allah. Karena Allah bukan huruf.
Allah bukan suara. Nah inilah maka bagaimanapun juga dengan berdoa, ya akan berdampak pada doa. Doa diartikan meminta, tidak apa-apa di makom bawah. Tetapi doa da'aya da'u itu adalah justru menghadirkan, mengundang. Karena yang sebenarnya ada, dia yang ada gitu. Nah, terus juga kenapa kita juga harus melaksanakan saum di penghujungnya Idul Fitri? Siapa yang id tadi semua? Ada yang udu itu siapa? Dia kembali kepada dia tadi semua ya. Nah, adapun kita sebagai hamba, ya ini kita kan tubuh kita hamba. Kita akan menemukan ayyadayu ayyidu, akan fitrah, akan iftar, akan buka, akan bahagia. Bahagialah jasadnya. Nah ini akan mendapatkan manfaat daripada apa yang kamu lakukan itu. Dihibur dari semua. Tapi dihibur itu tadi. Makanya Syekh Mu'i Pamijahan, sahabat, mengartikan ibadah itu luas. Ya. Maka jangan perhatikan ibadah pada sholat saja. Siapa yang sholat? Kamu harus tahu. Tadi semua fi'il siapa sholat itu? Kenapa kamu disuruh sholat? Apa makna sholat? Makanya kenapa makna sholat itu bukan amilus sholat. Tapi akimis sholat. Tadi semua. Akoma yukimu ikomatan. Berarti adalah. Kenapa bimana muta'adi? Karena tadi. Karena sholat itulah selamanya. Sholat. Sadar kita hidup pun sholat. Sadar nafas, sholat. Sadar hidup itu Allah, sholat. Maka itulah ada sholatu daim yang tanpa ruku dan tanpa sujud, tanpa duduk, tanpa qiyam, tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa jalasah, bahkan duduk ya tadi semua ya. Itulah yang sholat yang sebenarnya sholat sebenarnya. Tetapi itu harus dibuktikan dengan sholatul wusta. Karena menyadari keberadaan itu adalah harus dibuktikan dengan hatimu, dibenarkan. Siapa yang sholat? Dan maka ada sholatul wusta. Sholat yang di tengah-tengah di sini adalah hatimu, yang masjidnya adalah di dadamu tadi semua. Barulah nanti keluar lagi dari situ, buktikan karena yang di dalam itu nggak kelihatan. Muncullah sholat maktubah tadi semua dengan gerakan. Nah, gerakan ini adalah untuk menunjukkan adanya hati. Hati adalah menunjukkan ruh yang sholat. Gerak sholat pada tubuhmu menunjukkan hatimu sholat. Sementara hatimu sholat karena ruhmu sholat karena Allah yang sholat. Begitu. Maka jangan aneh dari imam mujtahid yang 4 berbeda pandangan dalam pandangan sholat tadi semua. Termasuk doa iftitah mereka beda, termasuk juga naruh tangan mereka beda. Kemudian termasuk juga adalah rukun sholat pun adalah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i pun beda. Karena menurut Imam Malik siapa yang sholat gitu. Nah kata Abah sih bagusnya kita bermazhab itu jangan hanya terjebak gitu kan tadi. Seharusnya adalah, nah inilah kesepakatan ijma ulama adalah kita gunakan mazhab itu semuanya. Jadi walaupun begitu adalah kita harus fokus pada satu tetapi adalah gunakan adalah semuanya dari semuanya. Karena itulah demikian pula kitab sahabat. Kita selain menggunakan Quran, juga menggunakan kitab-kitab sebelumnya. Yang kita iman. Kita kepada kitab tadi ya deh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga kita dan kepada kitab dan kitab sebelumnya tadi semua. Jadi kita pun harus mengimani kitab Injil, Taurat, Jabur tadi semua. Kalau perlu kamu baca juga. Jangan benci, itulah salah gitu kan. Kita iman pada kitab yang sebelumnya. Demikian pula para ulama tadi. Adalah Imam Mujtahid yang 4 tadi semua ya. Jadi antara bagaimana Imam Syafi'i, nah bagaimana Imam Maliki. Nah kalau menurut Abah, itulah kenapa Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i itu dan Imam Maliki itu adalah syariat dan hakikat. Maka kalian bisa melihat bagaimana Imam Malik dalam urusan rizki tajrid. Bagaimana Imam Syafi'i dalam urusan rizki asbab. Tuh. Artinya apa? Kamu harus menggabungkan Imam Syafi'i dan Maliki itu pada dirimu. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Allah lah itu semua sebagai Nur Muhammad pada dirimu. Ada hakikatnya pada diri kita semua. Maka kita jangan taklid buta Imam Syafi'i saja.
Pada saat kalian bicara saudara sepersusuan, kalian bingung. Akhirnya lari ke Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik merinci masalah itu. Kenapa? Kebiasaan budaya di Arab ada saudara sepersusuan. Maka Imam Malik lebih mengerti daripada Imam Syafi'i. Sampai Imam Malik menghitung berapa sedotan seorang anak itu saudara sepersusuan. Nah disinilah kalian kadang dalam berilmu itu coba luaskan. Innallaha wasi'un alim. Tadi semua. Ya. Jadi mazhab itu luas, sahabat. Tadi semua ya. Dan imam itu seolah-olah bukan pilihan, tetapi sesungguhnya itulah kesempurnaan. Mau diambil dari laut barat, ilmu Allah itu. Mau diambil dari laut timur, air laut itu. Mau selatan, utara, semuanya ilmu Allah. Itu yang mesti pegang, pahaminya. Jangan terjebak pada orangnya. Tadi semua ya. Maka kalian bisa pahami tentang sholat, tentang ibadah yang lain. Insya Allah Abah ini adalah fuqaha dulu ya, sampai berapa puluh tahun adalah sampai mazhabul arba'ah aja Abah apal perbandingan mazhab itu tadi semua. Karena disitulah ini kita menemukan sebenarnya apa sih ini kehendaki Allah. Nah itulah. Maka kenapa Imam Jainuddin Al-Malibari ya, penulis kitab Fathul Mu'in ujungnya tobat? Karena tadi. Kenapa Imam Ghazali juga ujung-ujungnya ujlah. Tuh. Ujung-ujungnya juga tobat Imam Ghazali gitu setelah merasa sebagai hujatul Islam, ternyata sombong yang muncul, merasa jadi ulama. Disitulah maka beliau berkata hanya 4 bulan itulah yang sebenar-benarnya aku belajar ilmu tuh dari Syekh Ali Abu ya. Demikian pula Imam Maliki ya, dia berkata kalau aku nggak bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq 2 tahun maka hancurlah ilmuku semuanya. Coba sahabat, coba pelajari. Jangan pada saat kamu kisah orang itu, kitab-kitab mereka, pada saat mereka, kan mereka itu hidupnya panjang. Kapan Imam Ghazali menulis Ayyuhal Walad, kapan Imam Ghazali menuliskan misalnya ada Miskatul Anwar, kapan Imam Ghazali menulis Bidayatul Hidayah, kapan menulis Nihayatul Hidayah, kapan Imam Ghazali menulis Minhajul Abidin, kapan. Kan di penghujungnya iya. Apa di penghujungnya? Kamu tuh harus cerdas dalam membaca kitab ulama itu. Lihatlah apa natijahnya begitu. Jangan pelajaran beliau yang di sana aja beliau gagal, yang kemudian beliau ulangi terus kemudian akhirnya menemukan kebenaran justru kalian pada saat gagalnya dipelajari. Nah disinilah kalau menurut Abah, nah karena waktu kita terbatas, umur kita terbatas, marilah kita langsung mengambil intisari dari mereka yang sudah melakukan, dijalankan oleh Allah untuk melakukan perjalanan keilmuan tadi semua. Seperti halnya gimana Arisalahnya Imam Syafi'i, kemudian Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Asqalani, kemudian juga Al-Haytami, kemudian situ ulama-ulama ini sampai nanti pertengahan Fathul Mu'in dengan Bajuri, bagaimana Imam Bajuri dan bagaimana Jainuddin Al-Malibari berbeda masalah hitan, masalah bagaimana anak kecil yang belum hitan masuk masjid, bagaimana perempuan yang masuk dalam masjid head. Ya itu kan di sinilah semua mereka sedang berjalan menemukan kebenaran. Maka jangan kalian terfokus pada satu kitab semua ya. Dari mereka, perjalanan mereka, luaskan. Kalau perlu ketahuilah. Bahkan kalau menurut Abah sih sebetulnya kalau kalian setuju gitu kan tadi semua. Kitab yang ada di 800 Hijriah itu adalah Anwarul Qudsiyah, Imam Sya'rani. Kalau menurut Abah ulama yang perlu kalian pegang rujukannya adalah bukan kepada 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah. Karena Imam Sya'rani, Imam Ali Al-Khawas, 800 Hijriah, itulah ulama terakhir yang sebenarnya. Syatwa'ilah Askandari, 700 Hijriah, itulah beliau yang sudah mengkaji hikam, apa namanya, ihya, sampai ke sana Imam Ghazali. Beliau simpulkan pada kitab hikam itu. Ternyata apa? Di akhir sekarang ini, daripada mengkaji ribuan kitab, lebih baik mengambil kitab yang sudah, lihatlah kurun para ulamanya. Karena ulama yang kesini pasti lebih cerdas dari ulama yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia sudah menggabungkan banyak hal. Sama Mufasirin kesini harusnya lebih cerdas. Maaf ini harus ini nggak, manusia itu nggak ada yang cerdas, Allah yang cerdas gitu kan tadi semua. Karena kita ini terlalu taklid buta dalam memandang keilmuan, sahabat. Maka maaf nih Abah nih buat prolognya agak panjang ini, karena biar kita ini memahami ilmu itu, ibadah itu luas, kemudian marilah kita ambil fokusnya yang mana. Karena kalau kalian mengerti waktu ada terbatas, umur ada terbatas, maka marilah kita. Maka Allah menyuruhnya bersegeralah kita memahami
Makanya itulah, maka Allah berfirman dalam Al-Quran. Abah tidak usah lagi ngulangnya ke situ ya. Artinya bahwa silakan sekarang baca kitab Al-Maruf Qudsiyah, apa namanya, kitab apa namanya, termasuk adalah kitab Hikam, karena dia 700 Hijriah, artinya dia itu intisari ihya, intisari sirul asrar, intisari futuhul goib, intisari bahkan intisari dari seluruh kitab sebelumnya. Itulah ulama mutakhirin tadi semua ya, karena mereka lebih komplit datanya. Makanya kalau bicara tentang pengumpulan hadis juga sama, kalian harus ngerti kurunnya. Siapa dulu para apa namanya, para pengumpul hadis itu dulu? Negara mana mereka berada? Coba kamu perhatikan. Azerbaijan, kemudian Bukhara dan Persia tadi semua. Jarang ahli hadis itu dari Mekah sendiri, Madinah sendiri. Nah, ini kemudian kamu runut, kemudian semua tadi semua. Bagaimana Imam Bukhari, kemudian anaknya sampai Syekh Ali Al-Haji Al-Bukhari yang dimakamkan di Mulun, India. Bagaimana beliau mengumpulkan hadis itu? Maka jangan selalu menganggap bahwa inilah kita perlu, bahwa ilmu Allah itu bertahap dari Rasulullah. Nggak ada ilmu nahu, nggak ada ilmu sorof, nggak ada ilmu mani, bahkan nggak ada ilmu tajwid, nggak ada ilmu apa-apa zaman Rasulullah itu. Tadi semua ya. Maka kalian harus mengerti bagaimana itu berproses semua. Tadi semua. Jangan selalu bahwa, wah dulu. Allah yang dulu, Allah yang sekarang. Ulama yang dulu, hakikatnya Allah yang dulu. Ulama yang sekarang pun yang sudah al-mutu qabla an tamutu adalah ulama yang sekarang lah ilmu Allah juga gitu loh tadi semua. Maka marilah kita cerdaskan tadi semua. Maka pada pagi hari ini tentang ibadah, karena banyak yang bertanya ibadah itu selalu masih Abah lihat pertanyaannya adalah masih terjebak pada ritual. Ya, menjebak pada ritual tadi semua. Nah, ritual itu harus bukan berarti ritual ditinggalkan. Justru ritual itu melihat fi'il Allah. Dari mana kamu melakukan melihat Allah itu maha baik kalau kamu nggak berbuat baik. Maka itu kata Allah, ahsin kamu ahsanallahu ilaika. Dari mana Allah itu Raufur Rahim. Allah itu pemaaf misalnya. Ghafurur Rahim. Kalau kamu tidak pernah pemaaf gitu loh. Jadi kita ini di dunia ini takhalaqu bi ahlakillah, bagaimana memerankan bahwa Allah itu wujud gitu loh. Wujud dalam tubuh kita. Maka tadi firman Allah disebut Al-Quran. Itulah Nabi sampai menangis. Tadi waqala Rasul kata Allah. Menulis adalah tentang Nabi kita Muhammad menangis pada Allah. Waqala Rasul. Kata Nabi, ya Rabbi inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjura. Nabi sudah bercerita tentang Quran. Ya Allah, umat-umatku ini nanti banyak mencampakkan isi Al-Quran. Qurannya dihafalin, ditahfidkan, tapi nggak ngerti isinya. Qurannya dikiroatkan, tapi nggak ngerti juga isinya, nggak mengamalkan isinya. Itu kan begitu tuh. Nabi itu menangis. Dan sekarang fakta. Sekarang manusia mentuhankan tahfidz, mentuhankan kiroat, mentuhankan, tapi isi Quran akhirnya dampaknya manusia justru tidak mendapatkan hudan wa furqan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Padahal yang dia butuhkan bukan kiroat tadi. Yang dia butuhkan bukan tajwid. Bagaimana kata Abah juga? Tubuh. Karena kita tahu hakikat ketuhanan, kenal Tuhan. Inna robbaka hatta binas. Maka tubuh ini harus berfirman Tuhan gitu loh. Maka kenapa Nabi Muhammad disebut Al-Quranul Mubin. Tadi semua. Al-Quranul Mubin adalah Al-Quran hidup gitu. Bagaimana pemaafnya? Yaitu Al-Quran itu Al-Quran itu didohirkan. Resep itu dibikin masak gitu dalam kehidupan. Makanya kehidupan ini bukan tentang resep. Karena kamu harus bahagia. Semuanya harus, katanya ingin surga. Katanya ingin balik pada Allah. Tapi kenapa jadi salah tujuan? Nah inilah yang menjadi persoalan. Gitu kan tadi. Ngomongin resep terus. Resepnya dibaca pakai kiroat, pakai bayati, pakai apa. Tapi nggak pernah masak. Terus apa manfaatnya? Hanya hiburan telinga doang. Ingat, telinga ini kalau perlu budegan. Tadi semua hiburan. Akhirnya sekarang akhir zaman ini, manusia lebih menyenangi penceramah itu yang lucu. Akhirnya karena tadi hanya sangat hiburan. Agama itu jadi hiburan. Tadi, akhirnya jadilah mata pencaharian pendakwah itu. Karena tadi, ya, karena konsepnya sudah salah dari awal. Tadi semua. Makanya inilah, mari kita sekarang ini, kita semuanya harus bahagia. Semuanya harus kembali pada Allah. Kembali pada Allah tidak cukup kamu tahfidz Quran. Kembali pada Allah tidak cukup kamu adalah jago kiroan. Tapi bagaimana tubuh kita tajwid.
Bagaimana idhar digunakan, bagaimana ikhfa digunakan, bagaimana iklab digunakan, bagaimana hukum mad digunakan, bagaimana idgom, oh ini idgom bila guna, oh idgom biguna, oh idgom mimi, oh ini idgom tadi semua. Karena kalau kita isi Quran, bagaimana termasuk kisah Fir'aun dan Musa Harun, itu menggunakan idgom. Allah menyuruhnya menggunakan idgom. Hei Musa dan Harun, datanglah kepada Fir'aun dengan bahasa lemah lembut. Itu idgom, isyarahnya. Tapi kebanyakan kita pada saat orang berbuat salah, langsung menghukum manusianya, memaki manusianya. Harusnya kita idgom, malah pakai idhar. Nah inilah. Harusnya kita idhar, pakai, nah inilah ikhfa. Kepada orang tertentu kita harus idhar. Tadi semua, tadi. Ya mungkin kepada orang yang belum ini, ya idhar. Tapi kepada orang sudah cukup ikhfa saja, didengungkan, tapi diulang-ulang gitu kan dari semua. Ya, kan begitu sebenarnya. Karena kita inilah ikra kitabaka kafa binafsika. Inilah Quran yang sejati. Inilah masjid yang sejati. Inilah aras Allah yang sejati. Sebenarnya. Dan karena tadi kamu yang harus bahagia. Dan bahagia tidak bisa pinjam dari orang. Iman nggak bisa pinjam dari orang. Iman itu kita harus merasakan. Kenapa dalikal kitab? Tadi semua. Nah itulah kenapa ada istilah Quran, ada isim ma'rifat, isim nakiroh. Isim nakiroh itu adalah tadi. Berarti kita harus mengerti mana isim ma'rifat, isim nakiroh. Tadi semua. Kalau ma'rifat sudah pasti. Nakiroh, ya tadi. Dalikal kitab. Maka kata kitab, dari kata kitab. Misalnya kitabun, al-kitab. Sebuah buku dan buku. Beda. Kitab, maka dalikal kitab. Tadi semua ya. Nah kitab yang mana? Luas, termasuk tubuh kita ini kitab. Tadi semua. Maka inilah yang harus dibaca. Dan setiap orang punya kitab masing-masing. Ingat itu. Jadi jangan baca nasib orang lain. Jangan nasib apa yang lihat orang lain. Karena setiap orang punya buku. Kan tadi waktu lahir. Wa kullal insani nazamnahu ta'irahu fi unuki. Dalam setiap kelahiran dikalungkan bukunya masing-masing. Abah Setu, nih bukunya kamu. Begitu. Apa satu ini bukunya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Apa satu mati besok. Baca dulu ya, aku buka sedikit dah tadi. Wa nukhriju lahu yaumana, pada saat ngomongin yaumal qiyamah, adalah kamu membacanya sebagai kiamat, kehancuran dunia lagi. Udah nggak usah pikirin kehancuran dunia, urusan Allah. Tadi semua nanti kalau Abah bahas nanti kalian bingung lagi. Tadi semua bahwa dunia ini tidak akan nggak ada, terus ada. Karena dia adalah perwujudan Allah sendiri. Tergantung kamu cara pandangnya. Kalau kamu pandang dunia, ya dunia. Kalau kamu pandang akhirat, ya akhirat. Kalau kamu pandang makhluk, ya makhluk. Kalau kamu pandang Allah, ya Allah. Nah itulah tergantung cara pandang. Bagi orang yang memandang dunia ini makhluk, ya hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tuh, bagi orang yang sudah ngerti ini halikun, tinggal memandang ini semuanya Nur Muhammad, tidak akan hancur. Tuh. Makanya itulah kalau kalian ngerti kehidupan ini ada 7 lapis paralel. Di alam dunia saja sudah ada kehidupan paralel 7 lapis. Nah ini yang susah dari tadi ngajinya nguplak di kulit melulu. Cuma dalil yang dipakai, tapi dalilnya kata orang kamakola kila. Kata orang manisnya gula, kata orang asinnya garam, kata orang. Ya gimana kamu yang udah, sementara Allah mengatakan dalikal kitabul la raiba fihi. Kamu yang tidak boleh ragu. Itulah al-iman. Tadi semua. Kitalah al-iman. Iman itu adalah adari. Maka kita tidak boleh la raiba fihi dalil mutakin. Bagi orang yang takwa. Bagi orang yang telanjang gitu loh. Dalam beramal itu bukan dia lagi yang beramal. Dia sudah mengerti. Dia tidak bisa melakukan amal. Nah disinilah kita harus benar dari awal. Maka dari awal Abah sudah jelaskan tentang tafsir alam nasroh laka sodroh. Orang-orang yang dibukakan dadanya oleh Allah harusnya lapang dadanya, harusnya bahagia. Tapi itu harus ditanamkan karena nggak mungkin Allah menanamkan sendiri. Innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'un Allah. Dan innal ladina, dan orang-orang mengambil baiat kepadamu ya Muhammad. Nah, Muhammadnya juga luas. Maka tadi alam nasroh laka, laka itu kepada khusus pada baginda Nabi di Madinah, tapi laka juga kepadamu sebagai Muhammad. Tuh, pahami di situ. Karena tadi kata baginda Nabi sendiri yang di Madinah, beliau berkata, man tolaba maulah digori nafsi, faqad dola. Siapa yang mencari segala sesuatu keluar dari dirinya.
kamu tidak akan bisa membuktikan iman. Karena yang bisa membuktikan iman, itulah kenapa kita diliputi dengan rasa. Rasa dohir, rasa batin. Lidahmu bisa merasakan manis, asin, pahit. Ini karena kamu membuktikan iman. Karena rasa itu siapa? Rasul Allah rasa. Maka itulah banyak orang yang tadi yang merasa pandai tapi tidak pandai merasa. Karena rasa itulah Rasul Allah. Sehingga kamu diajarkan. Maka tadi cara dikir kepada Allah itu bisa dengan badanmu, bisa dengan hatimu, bisa dengan ruhmu, bisa dengan sirmu. Tuh. Dikir dengan badanmu, melihat fiilnya. Tuh. Itu rasa. Kamu bisa merasakan dengan tubuhmu. Saya ruku, saya sujud, dari semua. Seperti wayang sedang digadaikan dalang. Nggak lagi kamu merasa sholat. Nah itu yang gagal dari awal. Ya, sholat. Nah, nanti si Adoilahnya negor tadi semua. Orang yang tadi yang kerja dalang, tadi semalam suntuk yang kerja dalang, berwayang kurang ajar, minta pahala lah, minta apalah gitu. Tetapi dalang akan berikan pahala kepada wayang selama wayang itu sadar yang menggerakkannya dalang. Begitu loh maksudnya. Kalau kamu yang bergerak ibadah terus kamu minta pahala, nggak dikasih diizin, bahkan ditampar ibadah kamu itu. Sampai kata Allah tadi, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat itu. Tadi semua karena wayang nggak sadar digerakkan ibadah oleh dalang, dia merasa dia yang beribadah. Padahal kita ini la haula wala quwata. Kita ini kata Abah juga dari awal, satu hidup, satu napas, saudara. Kalau orang sudah saudara, padahal lagi benci agama Hindu, Buddha semua nggak ada. Kenapa? Orang satu udara. Dia sedang menyamar jadi apapun. Nah, itu. Kita hanya ujian saja kepada setiap orang. Tapi setiap orang berjalan sendiri-sendiri. Maka disinilah ibadah itu dikata abadah ya budu ibadatan itu bukan menyembah. Silahkan kamu cek nanti di tafsirnya. Semua mufasirin sepakat. Ada liya'buduni ay liya'rifuni. Pertama mengenalnya dulu. Harus kenal. Cuma syaratnya kenal. Nggak mungkin kamu kenal kalau nggak liko. Ingat itu. Jadi harus dipahami, tidak akan ada kenal tanpa liko. Tuh. Karena kenal itu wajib ketemu. Makanya paman kana yarju liko. Tuh. Siapa yang berharap bertemu tadi dengan Allah? Syaratnya tadi fal ya'mal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih. Ada. Berarti harus bebas dari syirik jali, syirik kopi, syirik sir. Baru ketemu dia. Paham itu? Kenapa? Bagaimana cara ketemu dia? Diajarkan. Nabi mengajarkan. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Oh iya. Ternyata sebenar-benarnya akan melihat. Sebenar-benarnya nasi itu ternyata adalah beras. Dia akan kelihatan tuh. Oh ternyata sebenar-benarnya baju itu kapas. Tuh dia akan lihat tuh. Oh ternyata sebenarnya kue kek itu tepung tuh. Kelihatan. Oh sebenarnya meja kayu itu kayu toh. Mau meja kayu, kusen kayu, pelapon kayu, apapun gerobak kayu, mainan anak dari kayu. Aku melihat kemanapun timur dan barat, aku hanya melihat kayu tuh. Batinmu yang melihat. Ada yang lagi bertanya, Pak, apa kita bisa melihat cara batin? Ya sekarang kamu pejamkan aja. Bapakmu sudah meninggal, kebayang gak wajahnya? Nah, batinmu tuh bisa melihat loh. Nah demikian pula dengan segala apa yang maka tadi Allah itu wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Kalau kamu anggap yang dohir ini bukan yang batin, gagal kamu. Kalau kamu anggap yang kelihatan nampak ini bukan Allah, gagal kamu. Karena yang dohir itulah yang batin, yang akhir itulah yang awal dari semua. Tapi kepada Allah ijtima, makhluknya awal, akhir, dohir, batin, makhluknya. Tapi dia selalu ada. Di awal, di akhir, di dohir, di batin, ijtima. Nah, ini dengan tentang cara pandang. Maka tadi, jadi tujuan kita ibadah ini apa akhirnya? Tadi semua, mau apa kita ini? Siapa yang beribadah? Nah inilah yang harus dipahami. Maka Nabi aja dibelah dada. Tadi semua, alam nasroh, laka syokroh. Tadi. Sampai pentingnya adalah membelah dada Nabi itu. Alam menggunakan alam adalah alifnya ada a-nya istifham, kalimat bertanya. Tapi kalimat bertanya takriri yang bukan untuk bertanya. Karena Allah tuh
Kenapa? Kaifa. Allah bertanya, dan bukan bertanya. Masa Allah bertanya? Paham itu? Itu juga sama. Alam nasroh. Tadi. Kalau benarkah bahwa, itu kan. Bukankah? Itu. Allah menegaskan. Seolah-olah dia bertanya, ingin menegaskan. Alam nasroh. Laka. Sodro. Makanya menggunakan alif A-nya istifham. Kemudian, tapi sifatnya takriri. Tujuannya adalah untuk apa? Sementara lamnya adalah untuk nafi. Apa yang dinafikan adalah untuk mencegah makna yang sudah jajem tadi. Nasroh. Tadi semua. Nunnya menggunakan nun. Nanu. Bukan lagi A. Tapi dia, kami tuh. Ayo kamu jadikan kami dengan dia. Nah, kalau kamu sudah kami, kamu tidak akan merasa lagi sholat lagi. Yang sholat dia. Akhirnya nanti di penghujungnya, dia menyembah dirinya sendiri. Di penghujungnya, dia mengingat dirinya sendiri. Di penghujungnya, dia menyaksikan dirinya sendiri. Di penghujung. Tapi pada diri kita, melihat fiilnya pada tubuhmu. Melihat asmanya pada hatimu. Melihat sifatnya pada rohmu. Bagaimana dikirnya? Dikir syariat atau dengan fikih. Ya, ibadah syariat dengan fikih. Kalau Syekh Mu'i pamikiran ibadah ubudiyah abudah. Semua orang ingin dibalas ibadahnya, tapi nggak mungkin. Wong yang ibadah kamu, itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Tidak mungkin sholatmu, puasamu itu akan diganjar oleh dia. Inilah yang harus dipahami oleh kita dari awal. Maka Nabi dibelah dada. Maka tadi subhanallah di asra bi abdi. Beliau jadi hamba. Jadi maf'ul bih tadi. Karena sodrok itu adalah objek. Sodrok tadi semua. Kenapa di situ adalah mudhof ilaih? Siapa yang menyandar dada? Siapa yang dibukakan tadi? Muhammad. Siapa yang membukakan? Si Nasrah dari Allah. Nah itulah kita dari awal pun harus begitu. Bibitnya harus ditanamkan dulu. Kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid. Kalimat la ilah. Karena kata Allah, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku, amanlah dia dari siksaku. Tadi. La ilaha illallah itu ana, kata Allah. Dalam hadis kursi. Akulah la ilaha illallah. Tadi. Man daholahu kana amina. Siapa yang telah masuk. Man daholah hisni. Siapa masuk dalam bentengku. Umina min ikobi. Amanlah dia dari siksaku. Maka di dunia ini dia udah surga. Nah, inilah. Jadi inilah konsep ketuhanan dari awal. Dia ini sedang bermain-main. Maka seluruh makhluk ini harus mengembalikan kepadanya. Maka innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini yang taat kamu, yang soleh kamu, yang ibadah kamu, yang jago ilmu kamu. Akhirnya begitu jago ilmu jadilah barsiso. Begitu dia punya kaya jadilah salabah dan korun. Nggak mau sodako, nggak mau berbagi, nggak mau apa. Tadi ya. Tadi. Begitu kamu jadi pejabat, jadilah Firaun. Makanya sekarang ini banyak kan Firaun. Tadi semua. Yang jadi presiden gua, jadi gubernur gua, yang jadi bupati gua, yang jadi camat gua, jadi Firaun. Inilah sahabat, karena konsep ketuhanan dari awal. Dialah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ingat itu. Dialah raja dari semua raja yang ada. Dan jadikanlah dirimu adalah juga Malikin Nas. Kalau dia Maliki Yaumiddin, jadikanlah kamu Malikin Nas. Tuh. Supaya ilahin nas. Akhirnya kamu bebaslah min syarril waswasil khannas. Apa? Nal jinnati wan nas. Tuh. Tadi semua. Pahami ya. Nah, mari kita lihat menurut hikam. Inilah kenapa Syatoilah ingatkan kepada kita tentang siapa yang beribadah itu. Maka di sini diceritakan tentang idza aroda ayyudhira fadlahu alaika khalaq wa nasaba ilaika. Apabila Allah, kata Syatoilah, ingin menampakkan karunia-Nya kepada dirimu, maka dia menciptakan amal pada dirimu. Tuh. Jadi pada saat kamu beramal itu dia tuh yang ingin. Cuma jangan di aku. Dia menciptakan amal, dia ingin memberimu. Maka tadi ketaatan itu adalah perbuatan, maka ma'asobaka min hasanatin famin Allah. Semua kebaikan yang kamu lakukan itu adalah perbuatan Allah. Kata Quran, ma'asobaka min hasanatin famin Allah. Tadi semua. Maka tadi kata Syaitan, idha aroda ayyudhiro padlahu alaika khalaqu wa nasaba ilaika. Apabila Allah ingin menampakkan, ingin memperlihatkan karunia-Nya, biar dia itu ada lewat sholatmu itu. Allahu Akbar. Tuh. Dia itu ingin lihat dirinya di luar dirinya lewat dirimu.
Maka lihat gerakmu itu, lihat piilnya. Kata dia, wah bener gua ada tuh. Tuh cermin gua tuh. Ini cermin malah, ya kamu berkaca di dalam, kamu di depan kaca sholat. Yang di dalam apa namanya kaca itu ngaku, saya yang sholat nih, minta pahala dong kepada kamu yang lagi sholat di depan kaca. Coba kurang ajar nggak itu? Kamu ingin melihat kamu sholat, kamu butuh kaca gitu loh. Maka kamu katakan kamu sholat, kamu pakai kaca. Oh lihat tuh saya ruku, saya i'tidal, saya sujud. Tuh. Kata Allah. Kan itu dari awal kun tadi. Ana kuntukan zan mafia. Aku dari awal tersembunyi. Paholakul holko. Ahbabtu an urofa. Tapi aku mau dikenali. Paholakul holko. Maka aku tajalikan diriku menjadi nur. Aku ingin lihat piilku. Jadi sholat itu piil dia. Maka tadi dikirnya, piilnya pada tubuhmu, asmanya pada hatimu, sifatnya pada ruhmu, zatnya, sirnya, rasanya pada sirmu itu. Tadi semua. Inilah ibadah, ubudiyah, abudah. Baru kamu akan makjur. Ya, kalau baru tadi ungkit-ungkit dan doang dirimu yang sholat, itu baru level syah secara fikih, tapi tidak makbul. Kalau kamu yang ada, tergantung kamu yang ada, ditolak oleh dia. Karena maka apa namanya? Saya katakan, Adi, pahami ya sahabat, maka kenapa kata Allah? Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadhukul adab. Kata Allah. Sesungguhnya sholat mereka itu, di sejadahnya mereka, di masjid mereka, dimanapun, hanyalah siulan dan tepuk tangan. Mayit-mayit yang melakukan sholat, yang gak sadar siapa Tuhannya. Makanya kata Nabi, la tasyihu ibadah illa bihuduril qalbi. Tidak sah sholatmu yang tidak hadir dia. Tidak sah sholat yang tidak melihat Allah. Allahu Akbar itu setelah kamu menyaksikan Allah dulu. Bagaimana menyaksikan Allah dalam takbirmu itu sampai akbar Allah itu. Nah disitulah karena diajarkan dalam hukum takbirul ihram. Ada ihram, ada mi'raj, munajat, tubadil. Tubadil pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Ya, tetapi untuk sampai ke situ kata Abah juga tetap Nabi saja alam nasrah ala kasodro. Tadi Allah lah yang bibit Allah la ilaha illallah itu yang ditanamkan. Tadi semua ya. Kalau kata Tuhan Sabul Qadir adalah la tasulu illa bitaubatin nasuhi. Tidak akan berhasil taubat nasuhamu kecuali illa bitalkin. Tadi semua ya. La tasulu adalah apa namanya? Tidak akan sampai la tasulu ada apa namanya? Illa bitaubatin nasuhi wa talkin min ahli. Nah itu lakona yulakinu yang menanamkan innal ladina yubayyi'unaka innama yubay. Nah, yang nalkinkannya juga jangan orang. Nah tadi, selama kamu ngaku mursyid, kamu tidak bisa nalkin. Tadi ingat itu. Selama kamu yang nalkin tidak mungkin. Ingat itu kata Allah, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yang gimana dulu? Kalau kamu yang wujud, Allah yang tidak ada. Bagaimana kamu lakona yulakinu talkinan kepada orang yang kamu sendiri ada? Inilah kebodohan. Di martabat mana kamu boleh mentalkin itu? Maka dari Muqaddimah Syurul Asrar mengatakan kepada mereka yang sudah mati, kata Tuhan Syabul Qadir, yang sudah al-mutu qabla tamutu, boleh mentalkin. Karena bukan harus Allah yang mentalkin. Pengarsa Abah dulu berkata, Abah aja nggak bisa mentalkin, cek Abah. Tadi semua. Ini orang sekarang. Tadi semua. Makanya pada saat yang mentalkin manusia, liko dijual belikan, talkin dijual belikan. Karena kalau udah dijual belikan itu pasti bukan Allah itu. Syahwat. Selama syahwatnya itu ada, apapun yang kamu tanamkan itu adalah batil. Karena yang bisa menanamkan itu adalah konsepnya cuma tadi. Apalagi yang ditanamkan la ilaha illallah. Nabi isbat. Orang yang nalkin yang gak nabi. Bagaimana mau isbat yang nalkin itu Allah. Nah ini yang harus dipahami. Maka tidak mudah tadi semua. Maka bagi orang yang memberikan talqin itu tidak mudah. Kalau belum punya ngerti al-inabatu ila daril khulud. Nggak bisa. Bukan al-istidadu lil mauti qabla nujuliha. Nggak bisa. Al-mutu qabla tamutu. Nggak bisa. Karena yang mentalkin itu Allah sendiri. Itu yang harus dipahami. Kalau Allah yang sudah mentalkin. Allah yang sudah membayat. Allah tidak akan minta duit. Allah nggak butuh duit. Dia godiyun. Dia kaya. Ya. Tadi. Dia mugni. Dia rozak. Tadi semua. Nah inilah
Hati-hati ya di akhir zaman ini. Banyak orang berikan talqin. Ujung-ujungnya pulus. Banyak orang yang mengajarkan liko. Ujung-ujungnya pulus. Itu jelas tidak mungkin. Karena dia wujud. Ya, sahabat, pahamilah. Ini yang harus dipahami. Maka Syaitan mengingatkan sesungguhnya pada saat kamu melakukan ketaatan, Allah yang buat. Pahami itu. Ya, idza arada ay yudhira fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika, apabila Allah menghendaki menampakkan karunia-Nya tadi, ingin dia kelihatan fiilnya, maka dia buat kamu beramal. Ini diaku lagi. Maka itulah Syaitan ingatkan, jangan mengaku-ngaku, gitu loh. Maka beliau apa kata Syaitan selanjutnya dikatakan, la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Tuh. Ya. Yakfi dikatakan adalah yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Dikatakan la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Tadi semua. Karena Allah lah yang berbuat amal itu. Tadi. Maka itu Nabi Muhammad itu, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Ya, kalau tubuhmu sholat, hatimu yang nyuruh sholat. Kalau hatimu sholat, ruhmu yang sholat. Kalau ruhmu yang sholat, Allah yang sholat. Sebenarnya. Itulah perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Itulah Imam Maliki tidak memasukkan niat ke dalam rukun. Tadi. Kenapa kata Imam Maliki? Karena bagaimana aku niat sementara sebelum aku berdiri Allah sudah berdiri. Nah, gitu. Bagaimana mungkin bayangan duluan berdiri sebelum pokoknya berdiri? Paham ya sahabat? Maka bagi kalian yang bermazhab selalu taklid kepada mazhab bagus, tetapi jangan terlalu taklid buta. Karena di antara 4 imam ini saling menyempurnakan kalau menurut Abah. Imam Abu Hanifah luar biasa. Maka kenapa di antara 4 imam ini kepada satu pandangan Al-Quran berbeda. Allah mastumun nisa dalam menyentuh perempuan. Kata Imam Hanafi, Abu Hanifah, kamu menyentuh perempuan udah berwudu, kamu cium sekalipun, selama kamu nggak bersetubuh dengan dia, nggak membatalkan wudu. Tuh, kenapa Imam Abu Hanifah begitu? Maka Abu Hanifah tidak menajiskan anjing. Abu Hanifah memelihara anjing. Abu Hanifah adalah juga sama. Bahkan Nabi Ibrahim pelihara anjing. Ini orang akhirnya benci pada anjing. Tergantung, padahal pelacur yang kasih minum anjing masuk surga. Ashabul Kahfi punya anjing, Kitmir, anjing. Ini dibaliklah oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang jadi kecintaan Nabi kucing. Padahal kucing itulah toksok. Semua penyakit di akhir zaman itu disebabkan banyak dari kucing. Ini kebalik-balik hadisnya. Siapa yang ada anjing di depan rumahnya tidak akan masuk malaikat rahmat. Nah, anjing mana dulu? Tadi semua. Lihat, para nabi-nabi itu, para aulia-aulia itu banyak pelihara anjing. Termasuk Imam Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah punya anggapan, walaupun kamu menyentuh perempuan, nggak batal. Walaupun kamu ciuman sekalipun sama dia. Karena apa sih yang disebut wudu menurut Abu Hanifah? Wudu itu bukan air mutlak itu. Mutlak wudu itu adalah air mutlak batin. Air mutlak, air ruhani, air ruhmu. Itu Imam Hanafi. Nggak apa-apa. Kamu juga tidak boleh menolaknya. Karena dia adalah imam yang disepakati. Tadi semua. Abu Hanifah. Tadi semua. Lihat, kalau kamu mempelajari tentang mazhab Abu Hanifah, sangat luas pemanaannya. Anjing pun nggak ada masalah kamu pelihara. Selama kamu bisa pandang Allah. Nah itu. Jadi kalau Imam Hanafi lihatnya ke dalam gitu kan tadi semua. Imam Malik juga sama. Kenapa rukun sholat diletakkan? Makanya Imam Malik kenapa? Aula mastumun nisa. Kata Imam Malik, tidak batal kalau cuma nyentuh nggak pakai syahwat. Tuh, kalau Imam Abu Hanifah, kamu menyentuh perempuan, walaupun menciumnya sekalipun, asal jangan kamu mensetubuhinya, maka tidak batal wudhu. Nah, wudhu itu yang mana lagi? Maka kalau Abu Hanifah lebih cenderung, kau jagalah kalamu itu lebih utama daripada kumur-kumurmu. Begitu. Kau jagalah cuci mukamu itu, wajahmu itu wajah siapa? Ini wajah tuh itu. Itu Abu Hanifah. Jagalah penglihatanmu, jagalah pendengaranmu, jagalah tangan dan kakimu. Itulah. Jagalah ilmumu maka diusap. Jagalah ilmumu. Lebih ke situ, lebih kepada substansi Imam Abu Hanifah itu. Bukan kepada cangkang semua. Maka di mata Imam Abu Hanifah, kalau Abah mempelajari mazhabnya, tadi selama semua yang kau pandang Allah, baik semuanya. Tuh. Sahabat ya. Jadi mari kita ya. Maka jangan aneh nanti dalam pandangan ulama juga
Jangankan beda mazhab ya, antara ulama Syafi'iyah, antara Imam Bajuri dengan Imam Ibnu Hajar Jainuddin Al-Malibari, Fathul Mu'in dan kitab Bajuri, lihat kamu sudah beda. Bagaimana anak kecil yang boleh menghitan? Kata Imam Bajuri, boleh masuk. Kenapa? Karena yang dilarang masuk ke dalam itu bukan masalah kotorannya. Masalah kotorannya bukan jiwanya, bukan dirinya. Dirinya suci, kata. Tapi yang harus kamu jaga adalah kencingnya si anak itu. Nya si anak itu aja. Selama kamu kalau seandainya kamu bisa menutupi kemungkinan itu, boleh anak itu walaupun belum hitan masuk ke dalam masjid. Begitu, kata Abah itu top. Berarti pakai akal. Akalnya berguna. Juga sama kata Imam Bajuri, perempuan, laki-laki yang junub masuk ke dalam masjid, boleh. Tuh, perempuan yang head. Kenapa kata dia? Yang najisnya itu adalah darah. Tuh, ya. Itulah kalau seandainya lihat, itu dua-duanya ulama Syafi'iyah. Karena Abah dulu ada fuqaha, jadi Abah senang memperbandingkan 4 mazhab, maka Abah menguasai itu, akhirnya Abah membuat natijah disimpulkan, oh semuanya baik. Tergantung dari sudut mana kamu memandang. Nah, itulah enaknya kalau sudah menguasai semuanya, enak gitu kan tadi. Abu Hanifah oke, Imam Maliki oke, Imam Syafi'i oke dalam sisi ini. Karena Imam Syafi'i sekalipun banyak kelemahannya nanti. Pada saat kamu butuh Imam Hanafi pada perkara yang lain, butuh Imam Maliki pada perkara yang lain. Nah inilah maka tidak boleh. Udahlah, jangan talpik kayak begitulah. Ilmu Allah itu maha luas. Silakan kamu ambil dari manapun. Ya, yang penting adalah jadi manfaat buat diri kita. Ya itu Imam Syafi'i, ulama sumun nisa, nyentuh perempuan, mau pakai syahwat nggak pakai syahwat, batal. Tuh kan begitu. Tadi soal. Nah Imam Hambali gimana? Imam Hambali ikut Imam Malik, nyentuh semua. Jadi 4 imam saja berbeda. Kalau 1000 imam, 1000 pandangan berbeda. Jadi makanya disitulah agama itu tentang diri sendiri. Bukan kamakola, bukan kila, bukan siapa, sahabat. Yang membenarkan iman itu diri kita sendiri. Nah, maka itulah di dalam, tadi Abah sudah mengatakan bahwa sesungguhnya yang harus kita pahami ibadah. Abada ya bunuh ibadah tentu mengabdi kepada Allah. Siapa yang mengabdi kepada Allah? Ya Allah sendiri. Tadi di penghujung, maka tidak boleh berhenti di tatanan af'al. Tidak boleh kamu menyembah af'al Allah. Tidak boleh kamu menyembah asma Allah. Tidak boleh kamu menyembah sifat Allah. Yang harus kamu sembah zat Allah. Itu. Karena nama nasi tidak akan mengenyangkan kamu. Sifat nasi tidak akan mengenyangkan kamu. Yang mengenyangkan kamu adalah zat nasi. Istrimu katakanlah Jubaidah. Nama istrimu nggak enak sebenarnya. Tadi semua. Perbuatan istrimu nggak enak. Fiilnya, sifatnya yang enak itu dianya. Makanya kalau udah ketemu dia la sautun la harpun, cukup saya kamu gelapkan lampu, udah kamu meremelek. Rasakan kehadirannya. Maka itulah sebetulnya bersetubuh itu adalah sebuah kenikmatan yang sebenarnya. Maka dalam hukum fikih inilah yang Abah sedang bicara dengan teman-teman di MUI. Marilah kita pandang hukum pernikahan ini. Karena sahabat hukum pernikahan ini begitu luas. Yang lebih Allah sakralkan di dalam Al-Quran adalah rasa cinta yang harus kamu tumbuhkan di antara berdua. Daripada kamu diikat oleh KUA, tapi kamu adalah saling. Nah, itulah yang sekarang Abah boleh simpulkan. Kalau berdasarkan tafsir Al-Quran, banyak manusia, wanita, laki-laki berhubungan dalam satu rumah. Masih dihukum suami istri. Diikat oleh KUA. Tetapi sesungguhnya banyak melakukan zina. Kenapa? Karena hubungan badan itu lebih cenderung kepada sakralnya adalah bagaimana la ilaha illallah adalah ruhmu, suamimu. Muhammadur Rasulullah adalah istrimu, badannya. Kau satukan la ilaha illallah. Sehingga timbullah jadbah rasa itu. Yang kau nikmati itu rasa. Sahabat, pahami itu tentang itu. Makanya kenapa? Di dalam sholat khusyuk tadi juga. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang sholat yang khusyuk itu? Tadi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim 'afidun illa 'ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum. Siapa tuh aw ma malakat aymanuhum? Walaupun dia ajwad pasanganmu, istrimu. Tapi kalau kamu udah saling membenci di antara keduanya, hubungan badan itu tidak dirasakan sebagai rahmat. Mana tadi? Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan
pasangan supaya litaskun. Kamu harus litaskun. Karena banyak perempuan, hampir 80% yang ngadu ke Abah. Dia udah gak bahagia hubungan badannya dengan suami. Sampai ada jemaah berkata ke Abah, bah, saya ini hanya istri saya melayani saya kalau sampai tanggal 2. Tanggal 3 gaji saya udah habis, dia gak mau melayani. Itu udah jinah, hati-hati. Kamu bertransaksi dengan suami itu jinah. Jangan lagi istilah, karena umum halal dan haram itu kaitannya dengan Allah, rasa. Bukan hanya aturan manusianya. Inilah yang harus kamu pahami Al-Quran. Maka kenapa hukum, kamu kalau kita lihat, bagaimana Nabi Muhammad menikahi Sofia? Apakah dibawa ke KUA? Bagaimana cara nikahnya Nabi Muhammad dengan Sofia itu? Apakah Sofia diislamkan? Tidak. Orang Yahudi. Satu lagi orang Nasrani. Ya, kamu tuh harus paham. Ya, ini sebetulnya kata Abah, kegagalan rumah tangga adalah penyebabnya adalah hubungan yang tidak terjaga dengan baik. Rasa kalian suami istri yang harusnya ajwajan supaya litaskunu ilaiha. Harus tentram dua-duanya, senang dua-duanya. Maka wahai para perempuan, sadarilah kodratmu. Maka itulah begitu banyak hadis siapa yang menolak keinginan suaminya sampai pagi. Itu sebetulnya, itu kan hanya syariatnya. Tapi hakikatnya adalah, sebetulnya engkau sedang menolak Allah. Rasa itu Allah. Dan itulah bedanya antara Robiat, Adawiyah dengan banyak perempuan lain. Sahabat. Ya. Jadi, mari kita pahami tentang hubungan badan ini semua. Adalah yang lebih diutamakan oleh Allah rasa cinta. Tadi makanya litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Tuh, sampai Allah menuliskan inna fi dzalika la ayat. Ini adalah firman ayat. Hubungan badan itu ayat. Kamu merasakan aku. Kamu akan merasakan bagaimana kau satukan aku pada istrimu dan aku pada dirimu dengan rasa. Dan itu hanya akan terjadi dengan cinta. Maka disitulah kalau bagi orang Iran itu ada nikah mut'ah. Maaf nih, jangan kalian selalu serang. Mut'ah haram. Justru yang haram itu kalian diikat dengan KUA. Maaf ini ya. Ini harus diluruskan hubungan. Maka kenapa Allah tidak merubah undang-undang hubungan badan dalam Al-Quran? Ajwajihim au ma malakat aimanuhum. Sampai hari ini Allah tidak merubah undang-undang itu. Siapa au ma malakat aimanuhum? Kapan waktu Abah bisa jelaskan. Siapapun perempuan tadi semua yang merasakan cinta dengan dirimu, atau laki-laki yang cinta dengan dirimu, menyayangimu tadi semua, ya. Dan disinilah sesungguhnya adalah kita harus pahami ya. Aduh, makanya ini yang hanya orang Islam terjebak ke dalam sebuah hukum, tetapi kemudian dia berada dalam neraka itu sendiri. Hubungan badan menjadi sebuah jinah yang tidak disadari. Hai payung perempuan, layanilah suamimu dengan keikhlasan. Jangan pandang itu, tapi ada hadirkan rasa. Dan kata Abah, 90% dari kegagalan ekonomi rumah tangga, penyebabnya laki-laki dan suami tidak mau berhubungan badan dengan baik, dengan benar. Ya. Itulah baginda Nabi mengajarkan bagaimana kamu adalah melakukan hubungan badan dengan benar. Sampai, maaf ya sahabat, ini juga buat kalian kaum laki-laki juga harus mengerti. Syahwat perempuan itu terkadang di mata kiri, terkadang di mata kanan, kalian harus mengerti. Kadang-kadang di telinga kanan, terkadang di telinga kiri, kadang-kadang di dagu, kadang-kadang di bibir, kadang-kadang maaf, di payudara kanan, di payudara kiri, di dengkul kanan, di dengkul kiri, jempol kaki kanan, jempol kaki kiri, jempol tangan kanan, itu semuanya adalah untuk menyadarkan rasa. Jadi bukan syahwatnya, tapi rasa. Sesungguhnya kalau saya paling mengerti tentang bagaimana membahagiakan, menghadirkan Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dengan rasa. Sesungguhnya kalian akan menikmatkan kenikmatan yang jauh melebihi dari apa yang kalian rasakan hari ini. Kalian hanya merasakan secara dohirnya saja, tapi ada rasa batin yang kalian tidak sadar. Coba kalian sadari. Kenapa hubungan badan itu maaf enak gitu kan tadi semua? Karena dialah yang enak itu. Allah lah yang enak itu. Dan Allah ingin hubungan itu sakral. Dari semua. Maka sekarang nih ada, walaupun lagi rame, ada seorang S3 doktor di UIN, ya tadi semua. Bahwa membayar perempuan malam dan membayarnya itu lebih halal tuh kalian tadi semua. Karena
Memang nikah itu akdun, akad, kesepakatan bersama. Hidup itu kesepakatan bersama. Yang harus kamu rasakan itu. Maka tadi, kesepakatan bersama yang dibangun dengan tauhid. Kesepakatan bersama dibangun. Ayo kita hadirkan Allah, wujudkan Allah bersama. Maka disebut bersetubuh. Itulah sebetulnya hakikat alif menjadi ba. Ba itu karena sebetulnya adalah hawa. Menjadi ta, menjadi sya, menjadi jim, ja. Sebetulnya bicara huruf hijaiyah itu bicara alif, Allah atau Adam, ba, hawa. Ba itu adalah alif bingkang, kemudian alif dimasukkan ke dalam ba, begini. Makanya perempuan itu barangnya seperti ba, laki-laki adalah. Makanya kalau di Jawa ada gotol, maaf, gotoloco. Ini karena inilah hakikat sebetulnya. Cuma sayang manusia nggak ngerti hakikatnya. Betapa nikmatnya, betapa sakralnya, betapa bahagianya melakukan itu. Tadi semua. Dan harus disatukan dengan rasa tadi dohiron wa batinan. Tadi semua. Tapi sekarang banyak perempuan sampai ada yang bahwa saya itu kalau ditiduri suami kayaknya saya nggak ikhlas. Nah, Allahu Akbar. Ini bu, buat kalian perempuan dimanapun berada, jangan kamu lakukan ini karena yang berdampak adalah kepada rezeki kalian, keluarga kalian sendiri. Karena rasa Allah tidak hadir. Pada hakikat dari pernikahan, karena semua alam putik benang sari. Perlu naib nggak di situ? Enggak, anginlah naibnya menyatukan. Nah, itu. Jadilah buah tuh, buah. Yang penting itu buah. Kan anak juga sebetulnya buah. Suami kamu adalah benang sari, kamu perempuan putik disatukan, keluarlah anak. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj itu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma inda fikya ruju min baini sulbi wa taraib. Gabungkan semua. Di situ ada nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah. Allahu Akbar. Betapa sakralnya hubungan manusia itu, sahabat. Maka Indonesia, Abah sudah mendapatkan data dari beberapa survei tadi semua. Tadi kebanyakan adalah tidak bahagia karena hubungan suami istri kita ini sudah nggak beres. Semua ya. Ya diikat dengan pernikahan. Apalagi pakai tali talak. Oh, siapa yang meninggalkan istrinya? Siapa? Aduh. Dari awal pun pernikahan yang begitu sakral malah dijadikan. Besok kita akan bahas tentang pernikahan karena di situ ada 5 sila tadi semua. Ya. Pertama adalah silaturahim. Yang kedua akdi, silatul mal, silatul akdi, silatul rohmi di penghujungnya. Barulah rumah tangga itu akan bahagia kalau dengan 5 sila ini. Silaturahim, karena kita sama-sama dari makhluk yang keluar dari rahim. Kemudian silatul akdi, janji. Itu tadi. Maka 2 orang itu harus ada janji, sepakat, membahagiakan, saling menyayangi, saling melindungi, saling menjaga. Karena suami istri itu seperti tubuh dan ruhmu, sebetulnya hakikatnya sama. Kenapa hakikat perintah pernikahan itu pankihu matobalikum masna itu? Masna harus 2 tuh. Awalnya saya harus 2. Masna. Kawinkan dohirmu dan batinmu sebelum menikahi yang lain. Masna baru wasulasa. Sulasa juga bukan salah satu. Tadi masna juga bukan isnen. Tadi semua 2 pangkat, 3 pangkat, 4 pangkat. Nah itulah yang harus dipahami, nurun ala nurin sebetulnya. Sahabat. Ya, tadi semua. Maka kita harus 5 sila itu insya Allah bahagia rumah tangga itu. Silaturahim, silatul akdi, janji bersama, tadi semua. Maka maaf ya, ini bukan Abah membenarkan apa yang dilakukan mereka di barat. Mereka itu sebelum melakukan hubungan bersama, mereka sebutnya kumpul kebo, bahasa kitanya kumpul kebo, tapi mereka lebih saklek. Mereka akdu, janji bersamanya itu luar biasa. Perjanjian bagaimana anak dan lain sebagainya. Yang salahnya dari mereka itu hanya satu, silatul. Walaupun sebetulnya nggak salah juga, silatul akdi, akad. Nah akad itu kita kan ikror. Kalau mereka nggak ikror, bedanya saja. Nah ini kalau dibahas ini menarik sebetulnya. Ini tadi semua. Nah ini. Jadi kita nggak menghubung, mereka zina. Kata siapa mereka zina? Justru yang kata Abah melihat, kalian yang diikat oleh KUA, justru banyak yang zina hari ini. Kenapa? Karena hubungan kalian rumah tangga itu kayak kucing dan anjing. Suami istri itu. Sebab ada istri bilang, saya ini bahagia kalau suami saya. Coba, bagaimana mungkin rumah tangga begitu? Kamu lebih bahagia kalau suamimu nggak ada. Coba. Tadi semua.
Padahal kalau kamu ngerti istrimu adalah pakaianmu, suami adalah pakaian istri, semuanya adalah. Quran mengajarkan istrimu adalah kebun, istrimu adalah pakaian, tadi semua. Bagaimana? Kamu adalah saling dari sakinah, sakana itu akan hadir karena kamu sebagian dari syahwat manusia tersalurkan dengan istrimu, dengan suamimu, tadi semua. Ya. Maka inilah ya, kita besok insya Allah kita akan bahas tentang pernikahan ini, tentang bagaimana sebetulnya sakralnya hubungan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan, sahabat, bukan melihat KUA-nya. Gitu. Tuhan itu melihat rasamu berdua itu lebih utama. Tapi maaf, tapi karena agama harus mengatur manusia, maka agama membuat aturan. Itu sebuah. Tapi sebetulnya bagi Tuhan sendiri, bukan di situ intisarinya. Bagaimana rasa sakinahnya tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum supaya ajwajan. Supaya litas kunu ilaiha. Supaya bahagia. Tapi sekarang rumah tangga malah jadi, apalagi kalau sudah ada bahasa, wah bah, saya kena anak. Nah inilah rumah tangga yang gagal. Saya ini dengan istri saya udah gak ada rasa dari dulu. Tapi saya kena, inilah yang gak beres. Akhirnya ekonomi kalian hancur-hancuran. Karena bagaimana mungkin justru kalian kamu kena anak. Sebenarnya anak itu akibat rasa yang kamu bangun dulu. Yang akhirnya dia tadi mencari enak jadi anak. Sekarang kamu hanya melihat anak, kamu nggak lupa kepada yang beri enak. Akhirnya juga kesalahan suami. Ya, ayo bangun rumahmu, jadikan bait di jannati, jadikan istrimu bidadarimu, biarkan juga istrimu ada bersolek juga untukmu. Kemudian jangan paksa dia juga tadi untuk inilah maka tabani tadi. Nah, orang mereka itu lebih lakukan itu. Bagaimana aku bekerja, bagaimana kamu bekerja, walaupun mereka nggak diikat oleh KUA, maaf tadi semua. Tapi mereka di situ lebih bagaimana hubungan supaya bahagia. Sampai mereka buat perjanjian nanti kalau kita jalan-jalan setahun berapa kali ya. Istrinya minta syarat. Karena boleh pada saat kita sebelum menikah, istri boleh minta syarat. Boleh minta syarat. Karena tadi mawaddah warohmah. Mawaddah juga cinta, warohmah juga cinta. Mawaddah cinta bersyarat, warohmah cinta tanpa syarat. Itu saja sebetulnya. Jadi misalnya mereka bersama, oke, saya hidup bersama kamu dan kamu adalah harus menyiapkan saya kebutuhan. Nah itu mereka lebih saklek sebenarnya. Gitu. Kita sih nggak begitu. Dinikahkan begitu, tapi di tengahnya saling ancam terus, saling hujat. Akhirnya rumah bukan tempat kebahagiaan, jadi pengadilan. Suami menuntut istri, istri menuntut suami karena nggak dikenali. Makanya di sana Abah pernah di Belgia berapa lama. Abah melihat bagaimana sebelum mereka nikah itu mengenali keluarganya, mengenali. Walaupun nikahnya nggak di KUA. Ini harus dipahami ya sahabat. Tadi semua harus dewasa memahaminya, jangan terlalu sempit memahaminya. Tadi semua. Akhirnya kenapa mereka jadi bahagia? Anak-anaknya sukses, orang-orangnya pintar, tadi semua ya. Karena mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam segala hal. Itu saja. Kesalahan kita adalah sebaliknya. Kita ngomongin Allah, ngomongin Muhammad, tapi kita nggak pernah merasakan hadirnya Allah dan Muhammad dalam setiap hari. Bahkan dalam hubungan rumah tangga aja, sampai suami yang datang ke Abah itu berkali-kali, waduh bahasa ini udah berapa bulan saya nggak bisa. Tuh coba, bagaimana kamu akan bahagia kalau seandainya begitu, ya sahabat. Ya, itu saja. Barangkali besok kita khusus membahas 5 sila, silaturahim, silatul akdi, silatul silaturahim, silatul silatul akdi, silatul wadi, silatul akdi, silatul mali, silatul akdi, akad, barulah silaturahmi. Itulah hubungan rumah tangga 5 sila tadi semua. Ya, mudah-mudahan sehat semua, berkah semua, mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.